Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Di video kali ini gue akan bahas salah satu top yang cukup banyak diminta sama teman-teman buat dibahas, yaitu adalah VeChain ya. Namun sebelum kita bahas VeChain terlebih dahulu, gue mau menyampaikan sesuatu. Jadi kemungkinan besar gue nggak akan bisa buat video kayak dulu lagi ya. Setiap hari itu kan gue buat satu video itu setiap harinya. Mungkin gue akan mengurangi menjadi 2 hari sekali atau 3 hari sekali gitu loh, karena beberapa alasan gitu ya. Jadi jangan bingung, nanti ke depannya mungkin gue akan mulai sedikit jarang ya bahas video, membuat video YouTube. Kalau kalian pengen lebih aktif ngobrol sama gue, mungkin bisa join Discord gitu ya. Oke, kita langsung bahas saja tentang VeChain itu apa. Jadi VeChain itu pada dasarnya dia sebenarnya ada dua ya saat ini ya. Dia ada VeChain dan ada VeChain Tor Blockchain ya. Jadi ada VeChain dan VeChain Tor. Oke. Nah, apa itu VeChain dan perbedaannya apa? Ya, kita bahas dulu. Jadi, VeChain ini bisa dibilang adalah sebuah blockchain yang dikhususkan untuk enterprise atau perusahaan-perusahaan atau mereka yang ingin menggunakan sebagai supply chain management. Oke ya. Nah, VeChain ini itu dibangun pada tahun 2015, di mana VeChain ini pada tahun 2015 itu merupakan salah satu blockchain yang perusahaannya itu sudah mendunia gitu loh, di mana kantor dia itu ada di China, Eropa, US, Singapura, dan Jepang. Oke, lalu selain itu, VeChain ini itu sudah digunakan oleh banyak industri ya. Jadi dia ini melakukan dia support untuk digital business ya dalam penggunaan di blockchain ya untuk solusi-solusi di berbagai industri seperti fashion, wine, automobile, food safety, carbon emission reduction, agriculture, dan lain-lainnya. Lalu selain itu dia juga easy to deploy ya. Jadi blockchain ini mudah digunakan gitu loh oleh banyak enterprise. Lalu yang keempat, dia ini partner network for ecosystem expansion. Jadi dia ini sudah berpartner dengan banyak jaringan untuk membangun atau mengembangkan ekosistem media. Nah, VeChain ini itu sebenarnya pada dasarnya ini dia blockchain yang memberikan banyak solusi ya untuk beberapa industri seperti kita bisa lihat di sini ya, Digital Carbon Ecosystem Solution, Consumer Confidence Index Platform ya. Lalu ada Automotive Password Solution. Jadi ini baik banget ya, dia bisa buat untuk menyimpan data, untuk logistik, untuk gudang, untuk retail solusi, ya untuk para retail, agrikultur, electronic document deposit solution. Jadi deposit apa? Jadi dokumen-dokumen digital itu disimpan di blockchain Fit itu juga bisa. Lalu untuk digital content distribution solution dan lain-lainnya, ya. Nah, VeChain ini memiliki namanya VeChain Toolchain ya, di mana dia ini blockchain as a services gitu ya. Jadi dia ini sebuah blockchain yang digunakan untuk service, di mana platformnya ini dipanggil dengan nama Toolchain. Oke? Nah, Toolchain ini tuh menawarkan layanan yang komprehensif di jaringan blockchainnya gitu loh. Di mana dia sudah termasuk dalam produk life cycle management, supply chain process control, data deposit, data certification, dan proses certification. Nah, dengan toolchain, apapun bisnisnya, mau kecil, mau besar, itu bisa digunakan untuk di jaringan blockchainnya teknologi VeChain gitu loh. Jadi fokus utama VeChain itu adalah sebagai penggunaan dari bisnis model seperti itu. Ya, nah lalu untuk beritanya, VeChain ini digunakan di banyak tempat ya, seperti Yahoo Finance, Forbes, Fintech Singapura, Cointelegraph, The Enterprise, dan Coindex. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di fiturnya, sebenarnya dia ini penggunaannya udah cukup banyak. Kalau kalian lihat di sini ya. Em, nah, di sini ya. Jadi dia ini sudah punya customer, ya, dia sudah punya customer dan partner. Jadi udah ada di DNV, PwC, BMW atau BMW ya, BYD, PICC, LVMH, Haier dan lain-lain. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini merupakan customernya dia atau mereka yang menggunakan VeChain kayak gitu. Nah, selain itu, untuk Vicentornya, di sini kita bisa lihat timnya sendiri ya. Dia punya steering committee, lalu dia punya advisor board. Nah, kalian bisa lihat sendiri, kalian bisa pelajarin timnya sendiri ya. Mereka ini cukup terbuka, semuanya dibuka untuk timnya gitu loh, nggak ada anonim. Jadi kalian bisa kunjungi link ini untuk mempelajari seperti apa tim-timnya. Mereka di ahli di apa aja kayak gitu. Oke ya. Lalu di sini untuk eh,
tokennya, jadi dia ini ada dua jenis, yaitu ada FET ya, FET token FET ini ya, dan VTHO gitu loh ya, atau Vitor token ya. Kalau di CoinMarketCap ini Vitor token. Nah, kita lihat perbedaannya apa. Untuk VET atau VeChain itu dia punya maksimum supply di angka, kalian bisa lihat di sini ya, 86 miliar 712 ribu, juta 634.466 koin gitu loh. Dimana sirkulasi beredarnya itu di angka 64 miliar 315 juta 576.989 Fed koin. Oke ya. Saat ini di rank 22 dengan price-nya itu 0,08 per satu koinnya. Nah, untuk Vector token atau VTHO ya, kita sebutnya VTHO aja. Dia ini punya total supply di angka 37 miliar 348 juta 397.564 token ya. Kalau Fed ini koin, ini adalah token ya. Perbedaannya seperti itu. Lalu sirkulasi supply dia itu di angka, kita bisa lihat di sini ya. Sirkulasinya itu di angka 37 miliar ya. Jadi sama dengan total supply ini. Jadi total supply dan sirkulasi supply dia itu udah 1:1. Oke ya. Di harganya itu 0,006 dolar per satu VTHO-nya. Ya, memang lebih murah daripada Fed karena mereka memiliki kegunaan dan fungsi yang berbeda. Nah, kegunaannya apa sih? Kita cek ya langsung ya, bedanya apa. Nah, kita bisa baca di sini untuk Fedcoin ini digunakan untuk mengenerate atau mendapatkan passive income berupa VTHO gitu loh. Di mana 70% dari VTHO digunakan untuk sebagai feed payment, itu kan dihancurkan gitu loh. Jadi dia kayak sistem burn tapi secara nggak langsung, di mana kalau kita punya Fed kita bisa staking ya. Dia ini proof of stake ya. Jadi dia ini proof of stake, kita bisa staking Fed token untuk mendapatkan VTHO. Nah, VTHO ini kita bisa gunakan untuk gas fee gitu loh. Jadi kalau kita pengen pakai blockchain VeChain, gas fee-nya itu bayarnya bukan pakai V token, namun bayarnya pakai VTHO-nya kayak gitu. Jadi kalau kalian pengen mendapatkan VTHO, kalian bisa staking kan menggunakan token VET. Ya, itu kan bisa staking kalau nggak salah di Binance bisa ya. Coba kita cek ya. Jadi kalian bisa staking aja. Kalau kalian pengen mendapatkan VTHO secara gratis, ya, itu kan akan mendapatkan VTHO gitu loh. Kita lihat di staking terkunci ya. Nah, ini ya. Jadi kalian bisa staking lock di Binance ya, kalian bisa staking token Fed kalian untuk mendapatkan VTHO. Nah, VTHO ini bisa kalian gunakan untuk membayar gas fee di jaringan blockchainnya si VeChain seperti itu. Oke ya, jadi fungsinya berbeda ya. Lalu fungsi VET token selain itu buat apa sih? Nah, fungsi VET token itu selain untuk staking, untuk mendapatkan VTHO, kita bisa menggunakan VET token ini untuk berbagai transaksi dan berbagai aktivitas di jaringannya VeChain gitu loh. Namun bukan untuk bayar gas fee ya. Jadi tolong digarisbawahi, ini berbeda. Kita bisa menggunakan VET token itu untuk berbagai hal di jaringannya VeChain. Namun untuk gas fee-nya itu kita bayarnya pakai VTHO seperti itu. Oke ya, jangan bingung ya. Nah, lalu kita lihat dia ini proof of stake, bisa di stakingkan ya. Lalu dia teknologinya ini ya diproduksi oleh co-founder itu Sunny Liu ya. Dia ini merupakan IT eksekutif ya, di mana dia ini sebagai CIO di Louis Vuitton China gitu loh. Jadi memang timnya ini itu dibangun 2015 itu, lalu di launch pada 2016. Mereka ini timnya memang sudah ahli dalam bidang IT seperti itu ya. Jadi pada dasarnya VeChain ini digunakan untuk waktu itu kan karena lagi internet baru booming dan memang banyak masalah dalam dunia internet. Nah, mereka ini ingin mengembangkan atau memperbaiki atau memberikan solusi gitu loh, di mana solusi ini untuk
meningkatkan efisiensi, traceability, transparansi dalam supply chain management, sehingga mereka bisa mendapatkan data yang lebih berkualitas, lebih cepat, lebih aman, dan tentu saja cost-nya itu jauh lebih murah untuk biayanya seperti itu. Oke ya, jadi pada dasarnya VChain ini itu untuk distribusi governance atau institusi, lalu untuk sebagai Internet of Things atau IoT ya, teknologi seperti itu. Nah, kalau kalian nggak tahu apa itu IoT, kalian bisa googling aja karena itu memang agak panjang, susah dijelaskan ya. Jadi kalian bisa googling sendiri aja untuk apa itu Internet of Things ini ya. Oke. Nah, selain itu, VChain juga menyediakan banyak resources ya. Jadi dia menyediakan banyak fitur di vchain.org di websitenya ya. Dia ada bootcamp ya, dia ada webinar tentang VChain ya, untuk para VChain community ya. Kalian bisa mempelajari apa itu VChain lebih lanjut ya untuk kalian para pengembang atau para enterprise atau para perusahaan yang ingin menggunakan jaringannya VChain sebagai supply chain management. Oke, dia ada bootcamp, lalu ada application hub ya. Lalu ada developer info center, bounty program ya. Lalu ada V-Research, V-Vote ya. Lalu dia juga punya wallet gitu loh, namanya VChain Tor Wallet. Ya, di mana wallet ini bisa kalian download di iOS maupun Android. Lalu dia punya namanya Synchron ya. Jadi dia ada VChain Tor Desktop, bisa kita gunakan juga. Lalu dia ada VChain Explorer atau ini Explorer untuk blockchainnya gitu loh. Nanti linknya gue taruh di deskripsi kalau kalian pengen lihat ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri ini kayak Binance Smart Chain Scan maupun Etherscan, di mana kita bisa lihat transaksi-transaksi yang terjadi gitu. Oke ya. Lalu di sini dia ada meta transaction feature ya. Jadi sebagai VChain Tor blockchain ini core protokolnya, dia ini memiliki meta transaction feature di mana dia ini controllable transaction life cycle, multi task transaction atau MTT, fee delegation ya. Jadi kalau kalian menggunakan token ini ya, VTHO, kalian kan membayar fee. Nah, fee-nya itu akan diberikan kepada para delegator gitu loh, mereka yang melakukan validasi. Nah, mereka mendapatkan payment atau mendapatkan token dari kalian yang melakukan transaksi di blockchain-nya VChain seperti itu. Oke ya. Lalu dia ini transaction dependency ya. Selain itu dia sistemnya juga selain proof of stake, dia juga menggunakan proof of authority. Oke, proof of authority itu apa? Jadi dia memiliki sebutannya itu voting untuk siapa yang berhak memiliki otoritas-otoritas tertentu gitu loh. Ya, jadi kalian sebagai pemegang token FIT, dia punya sistem governance, kita bisa memberikan voting, memberikan suara kita. Ya, contoh di sini kalian bisa melakukan propose sebuah proposal gitu loh. Kalian bisa memberikan proposal atau kalian membaca proposal orang lain ya diberikan, lalu kan bisa voting kan approve atau tidak gitu loh. Kalau misalnya approve suara paling banyak, maka dia akan langsung dieksekusi kayak gitu. Jadi dia juga ada namanya governance. Jadi memang dia fokusnya juga tetap ke decentralized gitu loh. Oke ya. Paham ya sampai sini ya. Jadi pada dasarnya VChain ini intinya sih seperti itu gitu loh. Dia lebih fokus ke enterprise, bukan fokus ke DeFi atau pembangunan dApps ya. Jadi kalau kita tahu Ethereum, Binance Smart Chain, lalu Tron itu kan untuk pembangunan, fokus mereka itu kan ke dApps atau decentralized apps, di mana orang-orang bisa bebas membangun aplikasi di sana, membangun DeFi atau decentralized finance, membangun NFT marketplace, membangun games online di sana dan lain-lainnya. Nah, VChain ini pada dasarnya hanya fokus ke supply chain management. Oke ya, jadi kalian bisa bayangin sendiri, kalian bisa bandingin target pasarnya itu kemana gitu loh. Ya, jadi target pasarnya sangat berbeda dengan blockchain lainnya. Jadi dia ini untuk menyimpan data untuk supply chain management kayak gitu. Dan memang target dia pada dasarnya sih ke perusahaan-perusahaan ya, baik kecil maupun besar. Ya, selama ada perusahaan-perusahaan yang menggunakan blockchain-nya si VChain untuk supply chain managementnya, ya tentu saja penggunaan kebutuhan atas token FIT dan VTHO-nya juga meningkat gitu loh. Ya, makanya kalau kalian pengen uh,
bisa pengen tahu apakah VeChain ini suatu saat bakal naik atau enggak, kan harus selalu cek berkala. Perusahaan-perusahaan apa aja yang sudah bergabung di jaringannya si VeChain gitu loh. Kira-kira institusi-institusi atau enterprise apapun yang sudah masuk ke VeChain dan menggunakan fitur-fitur dari VeChain. Oke ya, kalau memang teknologinya bagus ya, lalu penggunanya nggak ada, misalnya teknologi bagus nih, kita udah tahu feature ini bagus gitu loh, namun penggunaannya tuh belum ada atau masih sedikit, maka ya harga feature nya segitu-gitu aja gitu loh ya. Jadi kan harus tahu, kan pelajari sendiri, kalian bisa kunjungi ke sosial media dia ya, tentu saja seperti biasa ya, dia pasti ada Twitter, kalian bisa kunjungi, lalu dia juga ada Telegram ya. Nah, Telegramnya kan bisa lihat sendiri ya di sini, 39.000 member ya. Lalu untuk Twitternya itu dari September 2017 itu dia udah ada 388.000 follower ya. Dia ini saat ini ada di Singapura untuk stabilitas dan lain-lainnya. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini yang paling penting nih, ekosistemnya ya. Jadi yang kayak tadi gue bilang, perusahaan-perusahaan apa aja sih yang sudah masuk ke VeChain, nah kan harus tahu itu ya. Jadi di sini kalian bisa lihat sendiri di sini VeChain ekosistemnya ya, kita bisa lihat di sini VeChain Tor ekosistem. Dia ini untuk yang paling dekat itu ada Crypto.com ya, salah satu exchange terbesar di dunia ya, itu masuk ke ekosistemnya VeChain Tor. Lalu ada OceanX, Bitrue, Breyer Capital, PYC, DNV, Verbuasi Capital, dan lain-lain. Lalu kan bisa lihat lagi yang lain nih ya. Contoh logistik aja yang paling terkenal adalah DHL kayak gitu. DHL juga sudah menggunakan supply chain management atau blockchainnya di VeChain ya. Lalu ada ini ya, salah satu tempat sebutannya apa ya, kayak Matahari gitu ya, dia jual baju-baju gitu ya, H&M. Nah itu dia juga sudah menggunakan blockchainnya si VeChain gitu. Jadi kan harus tahu nih kira-kira perusahaan-perusahaan besar apa saja yang sudah menggunakan ekosistemnya dia. Oke ya, jadi kalau apakah VeChain dengan Binance Smart Chain sama atau tidak? Jawabannya sama dari segi blockchain ya, sama-sama blockchain, namun target pasar itu berbeda. Jadi kan harus tahu kayak gitu ya. Jadi gue tekankan lagi biasanya di target pasar. Oke ya. Sisanya sih balik lagi ke kalian, apakah menurut kalian Fed token ini itu cocok untuk diinvestasikan atau enggak ya? Itu gue serahkan ke kalian masing-masing gitu loh. Untuk analisa grafiknya, apakah beli sekarang itu bagus atau enggak, apakah nanti akan naik atau enggak, itu gue serahkan ke teman-teman yang ahli dalam bidang teknikal. Jujur aja gue nggak gue kurang teknikal, jadi daripada gue salah ngomong soal teknikalnya, mendingan gue serahkan ke teman-teman yang memang ahli di bidang teknikal kayak gitu ya. Jadi di sini gue hanya jelaskan dari segi fungsi dari blockchainnya maupun target pasarnya dan juga ekosistemnya seperti apa. Oke ya, paling sampai sini aja sih pembahasan soal VeChain ini ya. Gua rasa udah nggak perlu lagi yang gua bahas. Intinya sih seperti itu aja ya, secara garis besarnya aja yang gua bahas. Kalau kalian penasaran lebih lanjut, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut di Discord, maupun kalian bisa cek langsung ke websitenya, kalian telusuri sendiri seperti apa, penggunaannya seperti apa, dan lain-lainnya. Oke ya, paling sampai sini aja. Kalau kalian suka videonya silahkan di like. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum karena itu free. Lalu kalau kalian pengen nanya dan lain-lain, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Oke, kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye bye.